Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyati wajal ala niyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, wabil khusus kepada Ustadz Amin, Ustadz Muslih, Ustadz Ugin, dan juga segenap kesepuhan yang hadir pada malam kali ini. Wabil khusus kepada Bapak RW Taif yang alhamdulillah sudah menyediakan tempat dan sarana prasarana semuanya. Kita doakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada beliau umur panjang dalam keadaan sehat wal afiyah, dan apa yang sudah dikeluarkan oleh Allah diganti lebih banyak, lebih berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini seperti biasa kita mengadakan ngopi, ngobrol perkara iman, ngopi santuy dengan para pemuda yang ada di Cisampi, yang harusnya kemarin malam Ahad, malam Senin keempat, karena kita ada udzur akhirnya kita musyawarahkan, kemudian dilanjutkan pada malam kali ini. Insyaallah seperti biasa, sambil kita akan melanjutkan kepada tanya jawab, ngobrol santai pada kesempatan kali ini. Tema yang sudah kita share sehari sebelumnya di mukadimah kita pada saat ini dengan tema hadir majelis taklim masih nakal. Jadi temanya, ada orang datang ke majelis taklim, ke acara ngopi santuy, tanya jawab seputar agama, tetapi keluar dari acara tersebut, tempat tersebut, kegiatan tersebut masih nakal. Masih suka melakukan yang haram, masih suka meninggalkan yang wajib. Nah, kalau seperti ini, apa yang harus dilakukan? Apakah harus ditinggalkan, belajar ilmu agamanya kemudian berhenti, atau terus dengan kenakalan-kenakalannya yang selama ini dilakukan? Nah, maka di sini ada dua poin penting yang harus dipegang kepada kita semuanya. Yang pertama, sebelumnya anak tanya dulu, itu ibu-ibu kedengaran enggak? Pemudi kedengaran suaranya? Atau geremeng? Ini kayaknya agak geremeng, bagus yang tadi. Jelas? Ibu-ibu jelas sana? Jelas ya? Jelas. Pak RW jelas? Kan yang muda yang jelas. Pak RW separuh tua, separuh muda. Baik. Sehingga di sini ada dua poin penting yang ingin Al-Fakir tekankan. Yang pertama, jangan sampai belum jadi baik tatkala hadir majelis taklim, hadir ngopi santuy, kemudian akhirnya tidak belajar lagi. Ini yang harus diingat. Orang berubah itu, ini kayaknya agak ajib dikit nih. Orang berubah itu tidak harus langsung, tapi jangan jadikan dalil. Nah, ini nih. Kang Wahyu, dengeran tuh. Dengar. Ada orang nih nakal dia, jadi dengerin perkataan ustadz itu sepenggal semenggal. Jadi yang enak diambil, yang nggak enak dibuang. Jadi sering ini dalil yang ini paling sering.
Kan berubah ndak mesti harus langsung Ustadz, harus sedikit demi sedikit. Ya kalau bisa langsung ngapain harus sedikit demi sedikit? Ini dipakai untuk kalau seandainya kita sudah berusaha masih kejeblos lagi. Jadi kalau kita sudah berusaha kemudian kita mengulangi lagi, yuk bareng lagi. Sehingga yang perlu diingat tatkala kita sudah hadir majelis taklim atau hadir ngopi seperti pada malam hari ini, tanya jawab seputar masalah agama, kok kita masih tetap dengan kejelekan kita, maka jangan tinggalkan majelis taklim tersebut. Jangan tinggalkan acara ngopi santuy tersebut. Kenapa? Orang berubah itu butuh proses. Tapi kalau seandainya kita mampu untuk berubah langsung, itu lebih baik. Karena kita nggak tahu kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Sehingga yang pertama, jangan gara-gara belum jadi baik akhirnya kita mengatakan, lah percuma aja, mau hadir majelis taklim, hadir ngopi santuy masih tetap aja subuhnya jam 9. Masih tetap aja suka main gaple, nyari nomor, nyari togel, macam-macamnya. Itu perkara nomor sekian. Yang penting Allah perintahkan saya untuk ibadah, dan sebaik-baik ibadah setelah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala adalah belajar ilmu agama. Karena bagaimana orang sholatnya benar kalau dia tidak memiliki ilmu agama. Maka ini yang pertama. Sampai ulama kita mengatakan orang yang belajar malas lebih afdal daripada orang ibadah. Orang ibadah tapi tidak dengan ilmu agama, itu masih jauh di bawah derajatnya dari orang yang belajar ilmu agama tapi hidupnya masih suka malas-malas. Saking apa? Saking pentingnya orang belajar ilmu agama. Sehingga ingat ya, jadi walaupun kita hadir majelis taklim belum berubah, belum jadi baik, itu ente naon-naon, tidak ada masalah. Slow. Karena orang berubah itu ada step by step, ada usahanya. Sehingga tatkala kita belum berubah tidak apa-apa. Pokoknya kita berusaha. Istiqomah hadir majelis taklim, ngopi santuy seperti saat ini. Jangan akhirnya ditinggalkan. Kemudian yang kedua, tentang tema ini, sebagaimana setelah kita belajar ilmu agama, hadir ngopi santuy seperti ini, kok saya masih tetap melakukan kejelekan? Evaluasi yang kedua. Kenapa? Kan saya sudah tahu ilmunya, bahwasanya sholat subuh itu 4:30. Kenapa saya masih istiqomah jam 9? Kenapa kok saya sudah tahu berjudi itu dilarang, mau itu yang pakai uang, nggak pakai uang, tapi kenapa saya masih melakukan? Ini evaluasi. Bagaimana nih saya sudah hadir majelis taklim, ngopi santuy, kok saya masih jadi jelek? Evaluasi, ada apa ini dengan saya? Dilihat setelah direnungi, bertafakur sejenak, oh, karena saya masih tetap nongkrong ini sama Kang Sony, makanya masih suka main gaple. Contoh ini. Ternyata saya bertemannya nih salah. Atau koreksi lagi, kenapa nih saya suka masih ngadu ayam? Oh, masih nongkrong sama Pak RW Toib. Ini contoh. Kalau beliau kan insya Allah orang yang soleh, orang yang baik. Subuh nggak pernah absen loh. Cuma rumah saya aja belum diketok sama beliau nih. Jadi kita harus evaluasi. Kenapa kok saya sudah hadir majelis taklim, saya ngopi santuy, kok masih seperti ini? Evaluasi. Atau mungkin lingkungan saya, atau saya masih meremehkan. Ini yang sering ini, ngentengin duduk sama orang-orang yang tidak baik. Dalam agama kita nggak boleh duduk dengan teman-teman yang tidak baik. Tapi kalau kita yakin tidak akan terpengaruh, ini sudah lewat, sudah pernah kita bahas, cuma ngulangi sedikit. Kita kata Imam Ghazali boleh duduk dengan teman lingkungan yang tidak baik dengan 2 syarat kata Imam Ghazali. 1, kita yakin tidak akan terpengaruh dengan mereka. Yang kedua, nah ini jangan ditinggal, harus barengan ini. Yang kedua, kita bisa mempengaruhi mereka, narik mereka jadi baik. Yang seringnya itu orang-orang itu kadang-kadang dia itu ngumpul cuma iseng, cuma pengen tahu, akhirnya ngikut sama mereka. Nah ini 2 poin ini yang diingat. Jadi kita evaluasi dulu. Saya sudah hadir majelis taklim, saya sudah ngopi santuy, kenapa nggak berubah? Ada apa? Dicek. Kemudian fokus meninggalkan perkara-perkara yang bisa menjadikan kita kembali lagi kepada kejelekan kita. Sehingga antara akan ketemu, oh ternyata kalau saya ini belajar ilmu agama, kemudian saya masih nakal, jangan-jangan ini faktornya ini, sebabnya ini. Tinggalkan semuanya, kemudian fokus untuk kita kumpul dengan orang-orang baik, sehingga kita insya Allah akan jadi baik. Baik, mungkin itu saja muqaddimah dari Al-Faqir. Tema kita pada malam hari ini, hadir majelis taklim masih nakal. Poin pertama, jangan ditinggalkan majelis taklimnya. Yang salah siapa? Yang salah kitanya, bukan majelis taklimnya. Kemudian yang kedua, evaluasi. Kenapa kok saya sudah hadir majelis taklim, sudah ngopi santuy, kok masih gini-gini aja? Nggak ada perubahan. Kemudian fokus untuk meninggalkan segala sesuatu yang bisa menjadikan kita kembali lagi kepada
kejelekan-kejelekan kita. Mungkin itu saja. Kemudian setelah ini kita tanya jawab, tapi seperti biasa ada fikih praktis dari Ustadz Amin. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Nuku jisim kuring bi hormat habibana Habib Novel Al-Attas, kesepuhan orang sadaya Bapak Kyai Muslih, hadir di dia oge aya Al Ustad Dugin, hadirin wal hadirat rahimakumullah anu sami ku jimsim kuring dipika hormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Sakedik sim abdi bade neraskeun hanca perkawis syarat sahna salat. Di antawis syarat sahna salat anu kesekian nyata ma'rifatu dukhulil waqti. Syarat sah salat kedah terang kana lebet waktu na salat. Sadajan salat kudu terang heula, kudu yakin heula yen waktu tos lebet waktu na salat. Para ulama netelakeun dina masalah ma'rifatu dukhuli waqti shalah. Aya dua perkara anu kedah diemutkeun kurang. Anu kahiji nyaeta zonnul musolli, tanapi zonnul mukallaf. Anu kadua nafsul amri. Anu pertama anu kedah diemutkeun kurang perkawis lebet waktu salat nyaeta diri urang anu bade ngalaksanakeun salat kedah gaduh sangkaan yen waktu tos lebet kana waktu salat. Hiji, kedah tos gaduh kayakinan yen waktu tos lebet waktu salat. Hiji. Kadua, nafsul amri, buktina tos lebet waktu salat. Nah, upami salah sahiji tinu dua tadi teu aya, contoh bade salat Mang Udin, bade salat salat duhur saumpamina nya. Begitu udah sare ningali jam pupus jamna. Itu tos tabu sabaraha ningali ka langit poek da musim hujan. Tapi anjeuna tos gaduh sangkan jigana teh ieu tos lebet waktu salat. Jigana tos lebet waktu salat. Nah, salat be anjeuna nya. Santos beres salat anjeuna kaluar ti bumi ningali jam di rumah tatanggana nembege tabu salapan nya. Sok sanajan keyakinan orang tos lebet waktu salat tapi bukti na teu acan lebet waktu salat, maka salat Mang Udin salat duhurna teu sah. Ke di mana tos lebet waktu salat duhur Mang Udin salatna kedah dibalikan deui. Ji. Kedah yakin kana lebetna waktu salat bari buktina tos lebet dina waktu salat. Tadi contoh Mang Udin. Aya deui saumpamina aya hiji jalmi nya. Anjeuna ari waktu mah tos lebet ieu teh waktu salat. Tapi dina hatena ragu-ragu keneh ieu teh tos lebet waktu salat tatacan. Umpami nya. Mang Udin dibebios Mang Udin? Bios. Bukti nama tos tabuh 5 nya, berarti tos yakin yen waktu sholat subuh teh tos lebet. Begitu gugah Mang Udin itu tos tabuh sabaraha nya ningali jam teu eta teu aya duka jamna pae duka teu gaduh ta jamna nya. Tapi jigana teh tos lebet sak mang-mang dina hatena 50% boga sangkaan lebet waktu sholat, 50% deui boga sangkaan tacan lebet waktu sholat subuh. Jadi mang-mang asup tacan, asup tacan. Tapi kade asup waktu sholat gitunya. Tapi lah geus paksakeun be sholatna nya.
Padahal bukti nama tos tabuh 5. Begitu ningali jam tos beres sholat ningali jam bener tos tabuh 5. Berarti sholat subuh teh dina waktu nah. Sah teh sholatna teh sah. Nah sabab nalika midamel sholat subuhna henteu dina kaayaan yakin atanapi don sangkaan ageng karena lebetna waktu sholat. Mang Udin dina nalika ngalaksanakeun sholat subuh sok sanajan dina waktuna dina hatena mang syak. Nah tos lebet waktu sholat atanapi henteu sholatna teu sah sholat teu Mang Udin. Tadi antawisna dan syarat sah sholat anu salajengna nyaeta ma'rifatu dukhulil waqti sholah. Urang sate acan sholat kedah uni ngaheula kana waktu na sholatnya. Ayeuna mah tos teu kedah ningali matahari nya da susah oge gitunya. Lamun nangtukeun sholat ningali matahari ningali kalangkang geus ayeuna mah kantun antosan bae adana haji roni upami haji roni tos adana insyaallah tos lebet waktu sholat. Ta panginten sakedik ti sim abdi mudah-mudahan aya manfaatna. Atuh nuhun tina sadaya perhatosanana. Hapunten tina sadaya kakirangana. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairin jaza. Terima kasih banyak kepada Ustaz Amin yang sudah memberikan mukadimah fikih praktisnya. Nah sekarang silakan kepada semuanya, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan untuk bisa bertanya. Fadhol. Sambil dileet. Mangga, Sayyidina. Fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ada mic Kang Samson. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, ada satu hal yang masih mengganjal di diri saya. Apabila kita kan salah satu perokok biasa, kadang rokok itu gak sengaja kena sarung, akhirnya kan bolong gitu. Dari sarung itu kita pakai buat sembahyang gitu. Karena kita tidak tahu apakah hukumnya sholat kita itu sah apa enggak. Itu dulu mungkin pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan bagaimana hukumnya kalau orang sholat pakai sarung, nah, sarungnya itu bolong, ya, apakah sah atau tidak sholat dalam posisi sarungnya itu bolong, baik itu rokok atau mungkin kena paku atau mungkin kena apa macam-macamnya. Nah, itu bagaimana hukumnya? Baik, baik, yang pertama termasuk daripada yang membatalkan sholat adalah kasful aurah, yaitu terbukanya aurat. Dan aurat ini harus kita pahami, aurat itu mabaina surati wa rukbah, yaitu antara lutut sampai ke pusar. Nah, sehingga yang pertama harus dilihat itu di mana dulu. Kalau tidak di anggota aurat tersebut, maka tidak menjadi masalah. Contoh bolongnya sarungnya itu di bagian bawah kaki, atau bolongnya mungkin di bagian, pokoknya di bagian bawah, bukan di bagian aurat, maka tidak menjadi masalah. Ini jelas kalau yang ini. Nah sekarang pertanyaannya, kalau bolongnya di tempat aurat, nah biasanya nih kalau ngerokok itu di bagian paha, ya, atau yang bolong biasanya di bagian dubur belakang, kena paku payung, paku beton, nah, bagian belakang, sehingga bolong. Nah kalau bolongnya di bagian aurat, bagaimana? Diperinci, ditafsil dulu. Kalau seandainya bolongnya itu besar, maka sholat dengan sarung yang seperti itu terlihat auratnya, maka itu tidak sah. Tapi kalau bolongnya itu kecil, maka itu diperinci dulu. Ya,
Kalau kecilnya itu sekiranya orang melihat itu tidak kelihatan kulitnya, kulit tempat aurat itu nggak kelihatan kulitnya, maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau kecil tapi kelihatan, itu sebagian ulama mengatakan tetap itu adalah batal karena auratnya kelihatan. Sehingga kalau kecil yang sekiranya kalau dilihat itu waktu orang ngobrol biasa seperti ini nggak kelihatan, maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau seandainya itu kelihatan, maka tidak sah sholat dengan sarung tersebut. Lebih baiknya bagaimana? Jangan dipakai. Atau gampangannya ya kita siasati aja. Itu dipindah ke bagian depan. Jangan taruh di bagian belakang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Fadhil, Ustaz. Ustaz nambahkan. Biar lurus sama. Sekedik banyak. Aduh ketan. Jadi masalah ora sakumaha diterangkan ke Al Habib memang leres. Ngan bawi sampurna upami urang bade salat supaya ngajaga tina samping nu copong gitunya. Mangka syaratna sing daek make calana naon gitu teh, calana akhirat sebenarnya. Komprang minimal kan panjangna eta mah sarep tuur eta mah insya Allah pasti abdol gitu. Jadi carana lamun dina aurat sanaos alit tapi katingali kulit mangka eta oehna teu kaci kudu salat deui sakitu wallahu alam. Tambahan udah. Tambahan aja. Masalah yang sedikit tadi dengan mukhatab itu juga. Baik, Kang Samson, paham ya? Nah, fadhil yang lainnya. Haji Gaul, enggak? Nanya. Oh, ketawa aja mau nanya. Mangga. Mic-nya. Pakai atuh. Oh iya, mangga. Di bawah Karanganyar. Kata Habib kan kalau kita bersolawat tuh Rasul tuh mencintai keluarganya, sahabatnya. Jadi sholawat tuh harus ada ke keluarganya, ke sahabatnya. Nah caranya bacaannya yang afdol itu gimana? Sholawatnya yang buat Rasul, keluarga dan sahabatnya. Jadi sekalian untuk bimbingan semuanya ya dijajah aja sama Habib. Baik. Barangkali yang anak pakai sekarang kurang gitu. Yang lebih afdol lah, lebih komplit. Baik. Ya. Mau ditutup salam enggak? Yang dijeli. Baik, ada pertanyaan. Kemarin katanya ada keterangan bahwasanya ada salawat yang Nabi kurang suka. Dan ingat ya, ini sebagian kecil ulama, tidak jumhur, tidak kebanyakan, sebagian kecil. Cuma kaidahnya keluar daripada khilafnya para ulama itu jauh lebih baik. Katanya ada salawat batro atau batroh. Itu salawat di mana kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW tapi tidak menyebutkan nama keluarga dan sahabat Nabi. Cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selesai. Atau sallallahu ala Muhammad, selesai. Tapi tidak ada menyebutkan nama keluarga dan sahabat Nabi. Ini Nabi kurang senang. Nah, untuk arti kata salawat yang menyebutkan nama keluarga dan sahabat Nabi itu seperti apa lafadznya gitu ya? Ayo. Ustaz dulu, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sebetulnya yang namanya sholawat itu sudah jelas ya dikatakan sama Habibana gitu. Terus kalau masalah keabdoliyahan itu sholawatnya sebetulnya yang mana saja, yang penting bahasa ali dan sohbihnya dibaca gitu. Jadi misalkan kita mau pakai sholawat nariyah boleh, mau pakai sholawatnya tibil kulu boleh. Yang penting di akhirnya itu ada bahasa wa ala ali wa sohbih. Syukur kalau misalkan pakai ajmain gitu. Jadi sebetulnya semuanya juga sama gitu ya, abdol gitu ya, abdol. Yang penting dibaca Muhammad, Ali, wa sohbih gitu. Jadi sholawatnya sama saja, yang lain juga abdol gitu ya. Yang penting yang tadinya dibaca Ali, terus sohbi, terus syukur kalau pakai ajmain gitu. Mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Manawi kantos nu tadinya anu terangkeun eta sami ngan tambahan teu sim kuring sholawat supaya dipikasen ku Rasul
mangka eta kalebetna Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa safina eta wa karimina wa zurina wa maulana Muhammad. Eta sami sholawat keneh. Eta sirina sholawat eta teh disebut sholawat nupang agung-agungna. Kadang-kadang aya jajahan yang bibanal Qais Baharun upami dina mawa sholawat zallahu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam setat cekap saya bahkan utamana luar biasa mana usah gitu ya inti nama sholawat banyak utama ditambahan wa ala alihi wa sahbihi ajmain tos cukup kartos pilih itu kartos kaimah sukanya moroko cukup ini mau nanya. Jadi intinya Haji Gaul mau di awalnya mangga, di akhirnya mangga, di pertengahannya mangga, yang penting menyebutkan wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Atau bebas, yang penting wa ala ali wa sahbihi. Jadi wa ala ali itu kan artinya keluarga, wa sahbihi sahabat. Jadi yang umumnya sih biasanya kita dengar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa sallim, boleh bebas. Yang penting kalau bisa sebutkan wa ala ali wa sahbihi. Jadi tadi sudah dijelaskan mau nariyah silakan, mau munjiyah silakan, sholawat tibil qulub silakan. Pokoknya bisa di awal, di tengah, di akhirnya sempatkan wa ala alihi wa sahbihi. Nah, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalu, mik, Haji Gaul. Mik. Di bawah atau di bawah? Jauh. Ada seseorang, Bib. Pencet. Tiup. Ada seseorang katanya habis sholat. Misalnya ada orang 1 hari atau 2 hari tidak sholat, katanya bisa ditukar dengan uang 50.000 dengan sodakohkan. Jadi ada orang bertanya sama saya, kata saya nanti aja lah tanyain sama Habib begitu. Baru sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, apakah benar kalau orang nggak sholat sehari 2 hari bisa diganti pakai uang 50.000 gitu. Nah, Ustaz. Tanya juga ke Habib. Allah a'lam bishawab. Pertanyaan, jika ada seseorang meninggalkan sholat sehari atau 2 hari, jadi nggak ada dosa asal ditebus dengan sodakoh uang 50.000 rupiah. Kalau begitu insya Allah orang Cisampi kerja cari uang ngapain sholat gitu. Intinya dalam syariat Islam itu tidak benar, sangat tidak benar, karena ulama menyebutkan orang yang meninggalkan sholat fardu 1 kali dengan sengaja tidak ada udzur, maka halal darahnya. Dengan kata lain, orang tersebut kalau mengikuti hukum syariat agama Islam dibunuh. Nah, itu ya. Nanti kepada Pak RW selaku ketua lingkungan Cisampi nanya, sudah sholat subuh apa belum? Belum, sudah jam 8. Wajib dibunuh. Ya, enggak. Maka para ulama mengatur ketika ada orang seperti itu ditanya dulu mau sholat atau tidak. Kalau sudah 3 kali disuruh tobat ya, tidak mau tobat, tidak melakukan sholat, maka halal darahnya. Dengan kata lain, syariat agama Islam mengajarkan orang yang meninggalkan sholat
satu kali ya, sholat fardu tanpa ada alasan maka halal darahnya. Kalau yang ini mah yang tadi pertanyaan itu yakin tidak ada dalam syariat agama Islam. Allah a'lam bishawab. Baik, nambahkan dari Ustadz Amin, sama saja, jadi tidak ada mau lihat dari 4 madhab sekaligus yang mengatur tentang masalah hukum fikih pun itu tidak ada. Cuma yang perlu kita soroti di sini pentingnya kita kalau belajar ilmu agama tuh jangan sembarangan. Ini orang-orang seperti ini mungkin dia pernah melihat atau mendengar, apalagi sekarang zaman media sosial kan ada yang orang bayar 5 juta bisa masuk surga, nggak bakal masuk neraka. Walaupun dia berzina, minuman keras, nggak sholat. Sehingga dari pertanyaan ini kita bisa sedikit mengambil pelajaran, jangan sembarangan belajar ilmu agama. Jadi betul-betul kita harus belajar ilmu agama dengan orang yang betul-betul memiliki rasa takut kepada Allah, yang orang tersebut itu tidak pernah meremehkan hukum-hukum agama. Ini sangat meremehkan sekali. Sehingga jangan sampai salah kita memilih guru. Kemudian yang perlu diingat lagi dari pertanyaan tadi, jangankan dibayar dengan uang. Ini jumhur kebanyakan ulama kita mengatakan kalau orang meninggal dunia punya utang sholat itu ahli warisnya tidak sah untuk mengqadhakan dengan sholat. Itu tidak sah. Ada sebagian mengatakan boleh, ada yang sebagian membayar fidyah. Tapi jumhur kebanyakan ulama mengatakan tidak bisa. Karena sholat berbeda dengan zakat, puasa, dan haji. Orang kalau sudah meninggalkan sholat, ya sudah itu urusan dia dengan Allah. Sampai untuk masalah wahyunya saja, wahyu, Allah turunkan wahyu, itu setiap kewajiban itu melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Tapi untuk masalah sholat tidak pakai itu. Jadi langsung di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak diperbenarkan tentang yang seperti itu. Sekali lagi hati-hati kalau belajar ilmu agama, usahakan belajar langsung seperti ini. Betul. Jangan sampai kita belajar ilmu agama itu asal-asalan di media sosial. Wallahu a'lam bishawab. Masalah perkara anu tadi ditaroskeun memang eta teh geus golib geus aya. Bahkan tina perkara naon ame teh lamun urang kosong-kosong ting tina agama asa gampang. Contoh tina usaha bayar ka dia geus teu naon-naon. Pokona jaminan surga dengan syaratna sedekah ka manehna gitu. 50.000. Eta ulah dituruti kurang nya. Jadi kesimpulanana lamun teh mah aya jalma ninggalkeun salat upamana rek bayar ku 50.000 geus duitna kakuringkeun 50.000 kitu nya. Terus ku kuring rek dititah dikodoan ditobatan gitu intina. Jadi istilahna mah sedekah eta wacukang lantaran masirah mudah-mudahan ngan ulah dipake patokan cukup ku sedekah ya. Jadi hukumna bayar ongkoh dosa ka ongkoh. Jadi itunya kade kahartosna deun. Kahartos sagitulah. Nah, fadhol, silakan yang lainnya mau tanya. Hat kan ada. Hat. Aturannya pakai mic kan ada. Pakai. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih perkara sholat, ada seorang yang melaksanakan sholat maghrib, tapi di sholat isya berdasarkan keyakinan mungkin baru bangun tidur dari rumah langsung mau sholat ikut berjamaah, langsung niatnya maghrib, dan perasaannya kekuatannya keyakinannya maghrib Masih bisa. pas rakaat ketiga duduk dan perasaannya maghrib dan ternyata sholat isya. Yang jadi pertanyaan itu sholatnya sah enggak? Syukron. Gimana? Paham pertanyaan? Coba. Jadi karena kurang paham. Ada orang mau melaksanakan sholat maghrib, ya. Ternyata waktu dia melaksanakan sholat maghrib berjamaah posisinya.
ternyata dia sholat isya. Imamnya sholat isya. Imamnya sholat isya. Mengetahuinya setelah sudah selesai. Jadi dia ngikut sholat isya bersama mereka 4 rakaat. Padahal dia niatnya sholat maghrib. Dia duduk menunggu. Oh. Keyakinannya maghrib gitu. Nah, padahal isya itu. Nah. Pernah meren pernahnya. Can pernah tapi can pernah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya kalau kita misalkan bangun tidur pas maghrib itu pas kita berangkat ke musola atau ke masjid, keyakinan kita tuh melaksanakan sholat maghrib padahal sholat isya gitu ya, pada sholat isya. Nah mungkin kalau misalkan secara waktu gitu ya, secara waktu memang kan sudah tidak sah itu, sudah tidak sah sebab kita melaksanakan sholat di luar waktu. Nah kalau misalkan kita melihat lagi, berarti kan kalau orang melaksanakan sholat maghrib tersebut, berarti kan harusnya sudah yakin gitu ya, sudah yakin bahwa yang kita laksanakan itu sholat maghrib itu, sholat maghrib. Nah jadi kesimpulannya kalau misalkan kejadian seperti itu memang sholatnya tidak sah, jadi harus kembali lagi atau harus diqodho. Sebab sholat itu kan berarti sudah di luar waktu sholat. Kecuali beda kalau misalkan posisinya posisi jama takdim atau jama takhir, itu kan boleh-boleh saja. Jadi kita melaksanakan sholat maghrib ditarik kepada waktu isya, yaitu jama takhir, atau sebaliknya isya ditarik dalam waktu sholat maghrib, itu kan diperbolehkan asal ada syarat-syarat, misalkan kita sedang berada di perjalanan atau sedang musafir. Jadi kalau misalkan ada kejadian yang seperti tadi, itu mungkin sholatnya tidak sah, sebab sholatnya sudah di luar waktu sholat maghrib. Jadi alhasil sholatnya harus diqodho atau dikembalian lagi. Mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tina sholat maghrib mah geus sholat maghrib ngantas maghrib meureun sare gitu. Uy. Sholat maghrib mah tos ngalaksanakeun teu? Encan. Oh, encan kasarean. Jadi sarena teh jam 5 meureunnya. Memang menurut hukum tina jalmi anu sare mah kedah ngalaksanakeun ibadah gitu nya. Jadi istilahna kumaha, lamun urang sadayana kasarean kok geuning geus isya manten, ayeuna urang mah geus niatan bae heula salat maghrib heula tuluykeun kok kunaon cenah urang geuning 3 rakaat cenah. Urang malah mang-mang umpamana asa kurang pas. Jadi urang mah sholat maghrib heula jamaah ke isya sholat deui gitu. Tapi lamun lagi tuluykeun tinggal niatna bae, niat sholat isya misalna. Jadi nu maghribna wayahna sholat deui. Itunya. Kahartos mana we? Insyaallah. Bismillah. Baik, menambahkan dari Ustadz Musli dan Ustadz Ugin, ini kita fokus berjamaah ya. Kita fokus yang berjamaah dulu karena titik pertanyaan ini berjamaah. Bagaimana kalau saya sholat maghrib berjamaah dengan yang sholat isya? Ini dulu ya. Jadi yang pertama tidak sah karena berbeda. Beda halnya kalau sunnah qobliyah atau ba'diyah. Contoh, saya sholat maghrib, ternyata ini yang saya ajak untuk berjamaah, ternyata dia melakukan sholat sunnah qobliyah ataupun ba'diyah, itu sah dan mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Ini dulu satu. Kemudian
Yang kedua, bagaimana kalau saya sholat dengan imamnya ini, di pertengahan ini saya sadar, pertengahan, ternyata ini sholatnya nih adalah sholat isya. Cuma nggak tahu gambarannya gimana. Pokoknya anggap aja sadar di rakaat kedua. Maka dia bisa sah dengan dia mufarokoh. Jadi niat berpisah dengan imam untuk sholat sendiri. Baik. Tapi kalau Kang Tata tadi beda kasusnya. Kalau Kang Tata dia menunggu. Tahu nih, oh ini isya nih imamnya nih. Sehingga di rakaat 3 dia nggak berdiri karena tahu sadar, oh salah saya nih. Akhirnya nunggu, nggak tahu malu atau nggak tahu apalah, pokoknya nunggu aja lah. Nah maka ini nggak sah. Kenapa? Karena dia sudah mengetahui bahwasanya dia berbeda sholatnya dengan imam. Kalau dia mau farokoh maka dia sah sholatnya. Tapi karena dia nunggu maka dia nggak sah. Beda halnya kalau sholatnya sama. Beda halnya ya. Ini yang ketiga. Kalau kejadiannya saya sholat isya dengan imam sholat isya sama. Di rakaat keempat saya yakin ini rakaat keempat. Imam sudah diingatkan dengan bertasbih subhanallah. Imam pede aja bangun. Kemudian yang kita lakukan apa? 2. Boleh mufarokoh, artinya kita berpisah, salam langsung sendiri. Atau kedua, kita nunggu. Nah ini yang dimaksudkan. Pertanyaan ini berbeda. Karena ini sholatnya berbeda. Kalau yang ini sama-sama sholatnya, tapi imam lebih ini. Kita yakin 4 sudah nih isya 4. Imam diingatkan subhanallah, enggak, imam tetap. Karena mungkin merasa oh untuk ini makmumnya ngaco ini. Baru 3 tadi. Sehingga dia bangun. Maka dia menunggu itu yang lebih afdol daripada mufarokoh. Jadi nunggu sampai ntar imamnya tasyahud akhir salamnya bareng-bareng. Tapi kalau sudah beda sholatnya kok dia menunggu kemudian dia salam bareng maka tidak sah karena di situ sudah beda sholatnya. Nama wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dulu orang tua masih ada melaksanakan sholat, kita sebagai anaknya doakan orang tua yang telah meninggal. Sampai saya itu setiap hari, setiap malam untuk mendoakan orang tua. Bahkan salat saya juga untuk orang tua. Bagaimana hukumnya itu? Ada pertanyaan bagaimana kalau ada seorang anak selalu mendoakan kepada orang tuanya dan ibadahnya itu diniatkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia gitu ya. Nah, Allah alam bisawab. Kalau semua ibadah anak diniatkan untuk orang tua, pahalanya itu insya Allah nyampe. Kalau yang jadi pertanyaan bagaimana hukumnya sholat saya, sholatnya bukan pahalanya, sholatnya untuk orang tua, yaitu yang tadi udah dibahas sama Habibnya. Kalau seseorang sudah meninggalkan sholat lalu meninggal, maka kewajibannya tidak bisa dikodo oleh ahli warisnya kecuali ada kil. Termasuk kalau nggak salah Imam Subki dalam kitab Fathul Mu'in, beliau membolehkan mengkodo ahli waris atau siapapun mengkodo sholat yang ditinggalkan oleh si mayit. Itu Imam Subki kalau nggak salah dalam kitab Fathul Mu'in. Sekali lagi, kalau pahalanya apa itu sholat, puasa, sodakoh, kalau diniatkan untuk orang tua, insya Allah pahalanya nyampe. Kalau datiyah sholatnya itu tidak boleh. Contoh, saya sholat untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal sudah tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Yang wajib melaksanakan sholat orang yang masih hidup. Jadi kita niatkan pahala semua ibadah saya, apa itu sholat, puasa dan lain sebagainya,
sampaikan kepada orang tua saya, jadi pahalanya insya Allah. Allah alam shawab. Baik, menambahkan dari Ustadz Amin. Jadi jangan kita sebagian anak, dan ini banyak kayaknya, kalau orang tuanya sudah meninggal dunia itu udah selesai aja. Jadi orang tua saya sudah pupus, meninggal, udah pupus, udah meninggal. Kemudian ya sudah. Ada sebagian anak tuh berpikir seperti itu. Dan ini pun termasuk faktor karena mungkin belajar sama Google atau melihat ustadz yang berbeda akidah. Orang kalau sudah meninggal dunia ya sudah terputus. Enak banget dia didoain kemudian dapat pahala. Kalau gitu saya nggak usah beramal. Saya wasiat saja sama anak saya agar ntar saya dikirimin doa. Ya coba kayak gitu. Nggak usah beramal, tinggal dipentungin ntar di dalam kubur sama malaikat. Nah sehingga di sini para anak kita semuanya yang orang tuanya sudah meninggal dunia khususnya, maka berbakti kepada orang tua itu tidak putus. Sehingga ulama menjelaskan berbakti kepada orang tua itu ada 3 perkara setelah meninggalnya beliau. Yang pertama doakan. Jadi kalau kita ngaku cinta sama orang tua, jangan cuma nangis waktu orang tua meninggal. Nangis, macam-macamnya. Kemudian bawa kubur nangis sudah. Besoknya nyari togel, nyari nomor, kemudian ini, itu, rebutan waris. Maka apa yang harus kita lakukan? Doakan. Karena si mayit tidak butuh apa-apa. Kita kirimin amplop isinya hampir 1 miliar pun tidak bakal bangun. Terima kasih ya sudah ngasih. Tidak bakal bangun. Dan yang dibutuhkan si mayit ini cuma apa? Yaitu doa-doa kita yang pertama. Sampai ada namanya doa birrul walidain. Doa berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kedua, berbakti kita kepada orang tua setelah meninggalnya itu dengan kita meniatkan amal ibadah yang kita lakukan untuk beliau. Meniatkan pahala amal ibadah yang kita lakukan untuk beliau. Kemarin ada yang bertanya, Bib, kalau saya punya pahala diniatkan untuk orang tua saya, tadi akhirat gimana? Jangan-jangan orang tua saya masuk surga, saya masuk neraka lagi. Karena pahala saya niatkan untuk orang tua saya. Nah, ini perlu dipahami. Kata para ulama, kalau kita melakukan kebaikan, meniatkan untuk orang tua kita, kita dapat pahalanya double malah. Pertama, pahala itu sempurna kita dapat. Yang kedua, pahala berbuat baik kepada orang tua. Sehingga jangan ragu, niatkan. Kita hadir ngopi saat ini, niatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Maka akan didapatkan kepada kita sempurna utuh dan juga kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Yang ketiga, sambung kebiasaan baik orang tua kita. Contoh, orang tua kita dulu lurah. Ya kan Sonia? Orang tua antum lurah dulu ya? Hah? Lurah suka bersodako memberi kepada ustadz, kiai dan ulama. Maka disambung. Jangan diputus. Ini ada Ustadz Musli, habis ini ada Ustadz Ugin, ada Ustadz Amin. Nggak usah jauh-jauh. Sehingga ntar disambung kebiasaan tersebut. Orang tua saya dulunya suka apa? Semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Nabi Muhammad SAW setelah meninggal Sayyidah Khadijah, itu setiap ada orang, sahabat Nabi, yang pingin jalan-jalan atau bermusafir ke tempat rumah teman-teman istri beliau Sayyidah Khadijah, pasti Nabi panggil nitip sesuatu. Apa yang Nabi miliki? Mungkin nitip makanan, nitip uang, semuanya. Kamu mau kemana? Saya mau ke sana ya Rasulullah. Oh tempat itu? Iya. Tolong saya titip, di sana ada teman-teman saya punya istri Khadijah, berikan kepada mereka. Kenapa? Karena dulu saya punya istri sering berbuat baik kepada mereka. Itu disambung. Nah ini 3 yang harus difokuskan. Jadi kalau kita ngaku berbakti, jangan cuma nangis-nangis saja. Orang tua meninggal dunia nangis-nangis, tahlil 7 hari masih nangis, 8 hari kayak nggak pernah ingat sama orang tuanya. Warisan rebutan sampai pukul-pukulan, tidak tegur sapa. Buktikan berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia dengan 3 perkara tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung yang Atata yang tadi. Nah, Kan itu kan niatnya bukan kodo ya. Yang Iya. seorang kan ikut sholat isya. Jadi kan niatnya bukan kodo. Itu gimana? Sah tuh enggak? Kata aku kan tadi mufarokoh jadi sah. Dari niatnya juga kan udah bukan kodo. Itu jadi gimana? ada pertanyaan menyambung pertanyaan Tata. Salat maghrib, ya kan? Sudah di luar, ternyata sudah masuk waktu isya. Niatnya cuma maghrib saja, tidak pakai kodoan. Mungkin pertanyaan disimbolkan, apakah orang yang niat mengkodok sholat itu apakah wajib dengan kalimat lafadz kodoan atau cukup usoli fardo maghrib saja tanpa menyebutkan lafadz kodoannya gitu ya. Dulu
Wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin gitu ya, mungkin kalau tidak salah ada dua pendapat. Dikala kita melaksanakan sholat yang ketinggalan atau sholat qadha, itu sebahagian ulama ada yang mengatakan harus pakai bahasa qadha. Terus ada lagi yang mengatakan tidak usah gitu ya, tidak usah, maksudnya tidak apa-apa, tidak pakai bahasa qadha juga tidak apa-apa gitu. Jadi ya gitu, terserah kita gitu ya maksudnya. Jadi mau pakai bahasa qadha boleh, misalkan kalau nggak pakai bahasa qadha juga tidak apa-apa. Karena itu sekedar sunnah gitu ya, sunnah. Mungkin itu saja, wallahu a'lam bishawab. Sahabat tuh gitu dong, enggak sih tuh. Jadi dari masalah ditambahan ku qadha mah ninggalkeun salat geus kaliwat sababaraha hari. Tadi dina waktu eta mah eta kitu jadi rek diqadhoan supaya mantap mangga. Oh mantap na teu make qadha teu naon-naon gitu. Terkecuali mun geus lewatana teh nu kamari nu isukan nu ituna. Anu suka anu geus kalewatan rada ieu lah, rada lila gitu. Tadi nerangkeun mas anak soleh memang anjuran gitunya sakur perbuatan sae naon bae, silaturahmi na, majelis taklim na, majelis torong-koronganana, supaya nilaina dobel ku abdi terus terangkeun mangka pek sakuat gerak diniatan kanggo orang tua. Ku hebat-hebatna Gusti Allah ngagungkeun ka umatna, ka hambana, setiap kehadian teh Allah muarugi. Jadi orang tua kabagian barokahna urang oge kabarokahan insya Allah nya. Intina sakur-sakur kehadian naon bae, intina sing inget ka bapak urang, keluarga urang, non haturkeun tina kasayanana. Cenah kumaha urang cenah geus dibikeun ka orang tua urangna moal meunang sami sareng anu buka puasa. Buka puasa kan lamun urang jalmi naon namina teh buka mere buka ka jalmi anu puasa gitu nya. Mangka eta ganjaranana teh cenah ge bakal dibikeun ka anu merekna. Tah ulah boga sangka. Jadi eta mah gaji ti Gusti Allah, buruhan ti Gusti Allah, seolah-olah jalmi anu buka puasana teh ditarima ku eta jalmi anu puasana nya meunang ganjaranana henteu beak kitu kahartos. Jadi anu mere buka puasa dobel ganjaranna, nu puasa si eta jangkuring, nu kuring jangkuring gitu dobel gitu lah. Ngan ulah cenah urang lah embung bawa buka bersama di dia nade sing dipenta ganjaranna ulah sampai kitu nya. Jadi maleungit ganjaran anu puasana. Wallahu alam sakitu manawi. Baik, menambahkan dari Ustadz Ugin dan Ustadz Muslih. Adapun untuk masalah lafadz qadhaan itu yang Al-Bagir tahu memang ada khilaf di dalamnya. Jadi intinya boleh dipakai, boleh tidak. Sehingga kalau bisa, kalau yang sudah lewat, yang sudah lewat sudah tidak menjadi masalah. Cuma setelah ini lebih baik pakai qadhaan. Artinya kalau kita menyebutkan qadhaan itu tidak ada khilaf di dalamnya. Tidak ada beda pendapat ulama. Tapi kalau kita tidak pakai qadhaan, ada yang mengatakan tidak sah. Jadi yang sudah lewat sudah tidak menjadi masalah, tidak pakai qadhaan. Tapi setelah ini lebih baik pakai qadhaan. Nama Allah alam. Perkawis bahasa Indonesia. Sejepang. Niat sholat, para ulama fikih khususnya membagi sholat menjadi 3. Sholat fardu, sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang mempunyai waktu atau mempunyai sebab. 3. Sholat sunnah mutlak. Dalam hal niat untuk sholat fardu, in kanatis sholatu fardon, kalau yang kita kerjakan sholat fardu, maka niat yang wajib dibarengkan dalam hati dengan takbiratul ihram itu ada 3. 1. Niat melakukan sholat dengan bahasa Arab usolli.
Kedua, fardiyah. Yang ketiga, ta'yinus sholah, menentukan sholat yang kita kerjakan. Contoh kalau sholat isya, maka dalam hati ketika takbiratul ihram, niat saya melakukan sholat fardu isya, cukup. Adapun 4 rakaat menghadap kiblat, adaan atau kodoan itu hukumnya sunnah atau ihtilaf yang tadinya. Itu kalau sholatnya sholat fardu. Kalau kita jadi makmum maka ditambah makmum. Kalau kita jadi imam supaya kebagian pahala berjamaah, maka sunnah bagi imam niat menjadi imam. Gak wajib kalau imam. Itu kalau sholatnya fardu. Kalau sholat sunnah yang mempunyai sebab atau mempunyai waktu seperti sholat duha, sholat awabin, sholat taraweh dan lain sebagainya, maka kewajiban niat itu 2. 1, niat melakukan sholat. Yang kedua, menentukan sholat sunnahnya. Contoh sholat taraweh, maka dalam hati ketika takbiratul ihram mengatakanlah niat saya melakukan sholat taraweh. Tidak pakai sunnah juga tidak masalah, sebab taraweh sudah pasti sunnah, tidak wajib. Kalau sholat sunnah mutlak itu umpama Bapak RW sudah sholat habis isya, sholat ba'diyah isya, sudah witir, masih kurang mau sholat, maka sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak, para ulama menyebutkan niatnya cukup 1 niat saya melakukan sholat, cukup. Adapun ketika kita yakin dalam waktunya kita sholat, umpama kita sholat isya, yakin dalam waktu sholat isya ditambahan adaan, itu lebih bagus. Kalau tidak ya gak apa-apa. Lalu bagaimana kalau kita ragu, ini tuh masih waktu sholat atau tidak? Contoh jam 5:30 lebih, ini tuh masih waktu sholat subuh atau tidak? Sudah keluar dari waktu sholat subuh, maka lebih bagusnya kita jangan ditangtukan ada atau kodoknya. Dalam hati jangan ditangtu ada atau kodoknya. Cukup dalam hati niat saya sholat fardu subuh. Ketika sholat kita ada dalam waktu sholat subuh, maka disebutnya ada. Tapi kalau sholat kita sudah keluar waktu sholat subuh, maka disebutnya kodok. Yang jadi masalah ketika kita niatnya kodok padahal sholat masih dalam waktunya. Itu dikhawatirkan tadi ihtilaf para ulama antara sah dan tidak sahnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, fadhil. Enggak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya tentang fikir. Bagaimana hukumnya jika saat sholat ada rambut hewan yang menempel pada pakaian yang dipakai sholat? Yang pertama itu. Lalu yang kedua, jika di suatu tempat kita ini datang ke suatu tempat, suatu masjid, terus kita jamaah di sana berdua, kita nggak tahu di belakang tuh ada yang lagi jamaah. Nah, kita tahunya pas rakaat kedua misalnya. Nah, tahunya itu ketika yang di belakang kita takbir. Nah, kita dengar bagusnya mufaroqah atau gimana. Lalu yang ketiga, gimana hukumnya kalau kita mengqadha sholat tapi kita ikut jamaah yang ada sholatnya? Baik, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kalau kita sholat ada bulu binatang yang menempel di baju kita atau di kulit kita, itu sah atau tidak? Kemudian yang kedua, bagaimana kalau seandainya kita sholat
ternyata di belakang ada yang ngikut tanpa sepengetahuan kita, itu yang kedua. Kita itu jamaah di masjid misalnya, kita datang berdua ke masjid, nah yang di belakang tuh ada yang jemaah juga, tapi kita nggak tahu yang di belakang tuh lagi jemaah. Oh, jadi ada 2 orang melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian posisi saya harus lanjut atau membatalkan gitu. Baik. Yang ketiga pertanyaannya, bagaimana kalau saya ini melaksanakan sholat qadha kemudian berjamaah dengan yang melaksanakan sholat adaan tersebut. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama, bagaimana kalau misalkan kita melaksanakan sholat, terus ada rambut hewan ya, ada rambut hewan ke bawah sholat. Nah sekarang kita harus tahu dulu, misalkan kalau rambut hewan itu hukumnya suci, itu tidak apa-apa, boleh, gitu ya, boleh maksudnya boleh dibawa gitu ya, boleh dibawa. Tapi kalau misalkan rambut hewannya itu kotor atau ada najis, ya jelas itu sholatnya berarti kan tidak sah, sebab kita membawa najis gitu ya, membawa najis. Nah mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua, apabila kita berangkat ke masjid atau ke musola, misalkan kita mau melaksanakan sholat, pas kita sudah takbiratul ihram, itu ya, sudah takbiratul ihram, terus tiba-tiba di belakang ada yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Nah kalau misalkan sholat yang kita sudah dilaksanakan itu ya, sudah dilaksanakan berarti kan hukumnya itu haram, tidak boleh. Jadi tidak boleh dibatalkan kalau posisi kita sudah berada dalam sholat gitu ya, berarti sudah takbiratul ihram. Nah terkecuali kalau misalkan sholatnya sholat sunnah. Nah kalau misalkan sholatnya sholat sunnah gitu, sholat sunnah ya jelas berarti kan jadi kita bisa dibatalkan itu ya, bisa dibatalkan. Jadi syukur misalkan kalau misalkan langsung saja tidak melaksanakan sholat sunnah, jadi langsung kita ngikut sholat orang yang sedang berjamaah tersebut gitu ya. Jadi kalau misalkan kita datang ke masjid atau datang ke musola, kalau misalkan posisi kita sudah berada di dalam sholat itu ya, itu maka tidak boleh dibatalkan karena itu hukumnya haram kan, hukumnya haram. Mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Pertamaan bulu sakumaha terangkeun kumaha buluna. Upami cenatana bulu najis bisa digebrikeun dipicieunkeun langsung, upami napal bae langgeus eta mah balikan di salatna lamun buluna najis. Terkecuali lamun digebrikeun lumpat yang geus teruskeun bae. Tah, bulu-bulu anu kasup najis teh model bulu silaru tah. Semunangnya eta hukumna najis. Kadang-kadang sakaol oge bulu meong oge teu kenging eta. Engko bulu meong teu najis tapi dina sakaol mah keur dalam salat mah teu meunang gitunya. Jadi kudu hati-hati dipicieun heula, ditiup heula dan lain sebagainya. Terus dina masalah salat, tiba-tiba urang teh nuju salat naon misalna aya nu ti tukang nyusul, urang mah teruskeun niat ieu berjamaah, urang posisina na hatena niat jadi imam ambeh kabagi salat berjamaahna. Jadi urang teh misalnya doaan ka masjid. Nah, urang teh doaan teh salat jamaah di masjid eta teh. Tapi urang doaan teu apal anu di tukang teh aya di jamaah. Jamaah lain. Aya jamaah lain gitu teh. Jadi Masing-masing berjamaah gitu nya teu naon-naon gitu nya, duaan ge teu naon-naon, tuluykeun bae gitu. Da eta mah nu jamaah deuna teh masing-masing deui gitu, henteu milu ka urang. Kartos itu. Kartosnya jadi tuluykeun we salat nu dieukeun, nu itu nu ieu gitu. Tapi
Teu naon-naon. Kecuali lamun ayeuna pas urang dongap ka dia tos katinggalin nuju berjamaah, nah urang ulah bikin jamaah deui langsung itu. Tah ngikut gitu. Itu mah berarti kaburu arek ngan ka imah meureun ka sawah meureun gitu. Pangati-ngati meureun duka ting bawa jamaah anu eta teh keur naon keur jama bisa jadi eta teh kitu. Nya. Jadi nu salat jamaah ge lamun berjamaahna mun biasa mah ulah ngalaksanakeun salat anu luar jama. Jadi lamun salat jama deui berjamaahna kitu. Ya, manawi kartos. Terus naon deui? Salat qada berjamaah dengan yang tidak qada. Salat qada berjamaah kudu babarengan jeung anu qada deui. Gitu. Upamina apa qada-qada ampena. Jadi urang cenah qada milu berjamaah nu teu qada ya teu kenging gitu nya. Dari kodo mah alus nama sorangan bae di imah ungklak-ungluk ayo terus itunya. Itu singkah nyahoan ke salat naon geuning kan saat di syarat deui itu warag-warag geus gitu. Mana bisa gitu loh. Baik, menambahkan dari Ustadz Ugin dan Ustadz Musli masalah bulu. Ntar coba dijelaskan Al-Fakir kurang paham. Ntar mungkin Ustadz Amin yang menjelaskan. Cuma di sini masalah bulu kayak bulu kucing gitu kan, itu memang di situ ada khilaf para ulama. Cuma yang mengatakan sah pun itu pun berdalil. Jadi alasannya mutawafun, karena kucing itu hidupnya berkelilingan dengan kita, sehingga itu dimaafu, sehingga tidak menjadi masalah. Jadi selama bisa, kalau kita mau sholat bersihkan dulu, kita punya badan dilihat, baju kita ada enggak, nah kemudian baru melaksanakan sholat. Kalau seandainya antar ternyata ada, Ustadz Musri tadi menjelaskan, ya tinggal di uprak apa, yang penting jangan 3 gerakan yang berturut-turut, karena itu akan membatalkan salat. Kalaupun nempel tidak menjadi masalah, karena itu dimaafkan. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau saya salat berjamaah di belakang ada orang buat juga salat berjamaah? Maka kalau bicara masalah hukum sah-sah saja, tidak ada masalah. Cuma yang dimakruhkan seperti ini, kita ke masjid, sudah ada orang berjamaah, kita buat jamaah lagi, nah jamaah yang kedua ini makruh. Karena dia harusnya ngikut kepada yang pertama. Kalau alasannya ilatnya, Al-Fakir lupa. Kalau nggak salah, takut menyebarkan fitnah kalau tidak salah. Jadi kalau sudah ada orang berjamaah, jangan kita buat lagi. Ya. Kemudian sedikit Al-Fakir tambahkan karena ini sering terjadi. Kalau kita ke masjid atau ke musola, kemudian di tahiyat akhir, apakah saya langsung ikut dengan imam tersebut atau saya nunggu membuat sholat berjamaah yang baru? Nah maka di sini dilihat, kalau seandainya di belakang kita lihat nggak ada orang lagi, nggak ada, makanya lebih afdal kita langsung. Kenapa ditakutkan ntar kita nunggu ternyata nggak ada yang berjamaah, akhirnya kita sholat munfarid, tidak dapat keutamaan yang Nabi sabdakan sholat berjamaah lebih afdal daripada 27 derajat. Ada yang mengatakan 25 derajat. Tapi kalau seandainya di belakang sudah kita lihat ada orang berwudu ataupun apa, lebih afdal kita tunggu, kemudian sholat berjamaah dari pertama. Nah kemudian yang ketiga, kalau ini biasanya terjadinya kalau orang ke masjid ke musola mau sholat qadha, ya mungkin di rumah tahu ketangguhan sama ibu bapaknya, ternyata nggak sholat kemarin, nah, sehingga cari aman, akhirnya ke masjid ke musola. Kemudian ada orang yang sholat bersamanya, tidak menjadi masalah, yang penting sama satu sholatnya. Allah alam, kalau beda sholat sama boleh juga. Yang penting gerakannya tuh tidak beda, kalau sholat jenazah kan itu beda, itu baru nggak sah. Oh, berarti kalau sama sholatnya nggak apa-apa. Kalau gerakannya tidak beda itu sah. Ya berarti sama, maksudnya sama-sama sholatnya kayak sholat duhur asal maghrib bisa. Tapi kalau sholat jenazah baru nggak boleh. Nah, berarti kalau sama sholatnya itu kayak contoh gerakannya sama, sholat subuh duhur asal maghrib bisa, berarti nggak ada masalah saatnya. Kecuali dengan itu sholat jenazah, ya. Jadi kalau sholat jenazah kan itu nggak ada rukuknya, nah, sehingga nggak boleh. Jadi kalau sholatnya sama, walaupun beda sholatnya, contoh antum melaksanakan qadha duhur, ternyata yang di belakangnya itu asar, maka tidak menjadi masalah gitu saja. Sama sholatnya, tapi kalau gerakannya beda, nggak boleh. Sholat kita kemudian mau berjamaah sama dia, ternyata dia sholat jenazah, maka nggak sah karena beda sholatnya. Kalau gini gimana? Jadi kayak sholat duhur ya, jamaah duhur. Nah kita udah sholat duhur, tapi kita masih punya qadha duhur. Nah kita ikut sama yang jamaah gitu kan? Nah tidak menjadi masalah, sama sholatnya itu. Yang nggak boleh itu kalau seandainya beda cara sholatnya, seperti sholat jenazah kan nggak ada rukuknya, ya.
Jadi ndak ada itu cerita yang aneh-aneh katanya. Kenapa ini kok kamu sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud? Karena yang mayitnya ini banyak dosanya sehingga harus pakai rujuk, pakai sujud. Nah, Allah a'lam bishawab. Pakai bahasa Sunda belah kagok. Perkawis bulu janten pertama bulu nya upami anu suci buluna nyata tina hewan anu tos disembelih. Contoh bulu hayam anu tos disembelih itu kan suci. Lamun teu aya najis geti anu nempel di kumba eta suci. Upami bulu-bulu anu sanes nya tina hewan anu masih kena hirup sok sanajan suci halal di dahar dagingna mangka eta najis. Najis anu teu dihampura dina salat janten. Upami orang nuju salat pas kaleresan aya nempel bulu siraru teu buru-buru dipicen saur Pak Ustad Musli mangka eta salatna batal. Jangjang. Hampura. Eta nya. Iten bulu teu kalebet kana najis anu dihampura dina salat. Kadua dina masalah tadi teh nyentos lah anu tadi mah berjamaah teh nya. Eta mah salat. Inten salat teh kan aya salat fardu, aya salat sunnah. Upami salat fardu eta haram dibatalkeun keur tingkah kumaha bae. Bahkan dina kitab fikih upami urang nuju salat fardu tukangeun urang aya macan, ngudag-ngudag eta teu ulah dibatalkeun salatna. Lumpat bae ulah cicingnya. Sing bae. Ya. Lumpatnya disebutna salat siddatul khauf. Nah, upami salat fardu eta teu kaci dibatalkeun hukumna haram. Upami salat sunnah memang aya sebagian ulama nyebatkeun salat sunnah kaci dibatalkeun. Contoh urang salat sunnah qobliyah subuh nya. Teras nembe takbiratul ihram berjamaah tos mulai nya. Tos takbiratul ihram imam tos takbiratul ihram. Urang ragu-ragu upami urang neraskeun salat sunnah qobliyah 2 rakaat ya. Maka katinggaleun fadilah takbiratul ihram sareng imam nya. Mangka eta kaci salatna di sarakaatkeun bae atawa nepi tacan sarakaatkeun ge, tacan sarakaatnya. Lam teu kaboro sarakaat ge mangka salat sunnah kaci dibatalkeun. Dina hati henteu dosa eta oge ihtilaf lah gitunya. Teras Mas Ali naon tadi teh hijina teh niat kodo nya janten salat janten abdi rada agak beda dari pendapat Habib Ustad Ugin Ustad Musli tapi ihtilafnya ari fikih ada ihtilaful a'immah rahmatun janten salat berjamaah nya. Nu janten masalah kan tadi dipertanyakan kaci teu urang ngamakmum urangna salat duhur imamna salat asar umpaminya urangna salat subuh imamna salat duhur umpamanya. Soal para ulama upami salatna sami gerakanana kusakira-kira urang moal nyulayaan membeda ka imamnya mangka eta kaci. Orang sholat fardu, imam sholat sunnah, kaci. Contohnya, imam sholat sunnah taraweh, orang bogo keneh kodoaneun subuh. Sedangkan sor para ulama upami jalmi anu masih keneh gaduh kodoaneun sholat fardu, eta haram ngalaksanakeun sholat sunnah. Contoh abdi masih keneh gaduh kodoaneun salat subuh kaleresan imam nuju salat sunnah taraweh urang tiasa berjamaah kadinya ya. Kecuali ulah sote lamun gerakana beda upami contoh urang salat subuh imamna salat id ya. Eta kan gerakana beda salat id kan takbirna 7 kali maka urang salat subuh takbirna 7 kali ya. Tapi sarang salat jenazahnya orang salat subuh imam salat jenazah tegenging. Atanapi
orang sholat subuh imam sholat khusub atau napi kusub. Sholat khusubnya katakan di antawisna sunnah rukukna 2 kali nya. Eta tekenging gerakana beda jantan upami gerakana sami eta dikengingkeun. Nan aya per ihtilaf ulama di antara derajat sholat antara fardu sareng sunnah nya. Makmum sholat fardu, imam sholat sunnah eta memang aya ihtilaf aya nu teu ngengingkeun tapi aya oge anu ngengingkeun teu janten masalah antara fardu sareng sunnahna. Wallahu a'lam bishawab. Baik, fadhol. Ada lagi pertanyaan? Enggak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke tema awal ya Bib, hadir majelis tetap nakal. Yang saya mau tanyakan, ketika kita sedang belajar untuk hijrah, namun di saat perjalanan sedang hijrah kita adalah gangguan-gangguan buat kembali untuk maksiat. Nah, yang mau saya tanyakan itu di saat kita kuat atau bersabarnya menahan godaan itu, apakah kita mendapatkan pahala? Dan satu lagi Bib, masalah mufaroqah Bib. Di saat kita berjamaah, namun si imam tuh bacaan Al-Fatihahnya ada yang salah. Langkah kita tuh mufaroqah untuk bareng gerakannya apa langsung beda gitu, mendahului. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bagaimana kalau seandainya kita sudah berhijrah, di pertengahan hijrah itu kan godaannya besar, kemudian kita bersabar, apakah kita dapat pahala daripada apa yang kita lakukan? Yang namanya pahala itu adalah segala sesuatu yang memang Allah perintahkan. Kalau dosa itu segala sesuatu yang Allah larang kita lakukan itu berdosa. Sehingga sabar adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa orang bersabar, maka Allah akan berikan pahala kepadanya. Yang sudah sering kita bahas, sabar itu ada 3 derajatnya. Di antaranya bersabar atas segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Allah larang kita mata ini melihat yang haram. Ada perempuan ajnabiyah yang bukan mahramnya kita. Kita sabar mata nggak melihat, itu sudah pahala. Sehingga jangan akhirnya barter sama Allah. Saya nahan sekarang nggak melihat. Astagfirullahaladzim. Kemudian setelah lewat agak jauh kita lihat. Nah apalah, tadi kan sudah dapat pahala, sekarang dapat dosa, bagi-bagi. Tetap tidak diperbolehkan. Ya, jadi tatkala kita bersabar itu pahala. Karena pahala itu bukan hanya ibadah, tapi meninggalkan yang haram itu juga namanya pahala. Begitu juga dengan bersabar atas musibah. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita sholat mendapati imam itu melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, bukan cuma Fatihah, umum aja ya. Lalu bagaimana kalau kita mufarokoh? Apakah kita mufarokoh ngikutin imam? Namanya sih sudah mufarokoh. Mufarokoh artinya berpisah dengan imam, artinya nggak ngikutin imam. Kita lanjut sendiri aja, ya. Jadi kalau kita sudah mufarokoh, ya nggak usah ngikutin imam, sholat sendiri aja. Tidak usah ngikutin gerakan imam. Dan sedikit ini nggak tahu gimana. Ntar ditambahkan, sering juga yang bertanya dan banyak kejadiannya. Ada orang sholat berjamaah, ya. Kemudian ini ada yang masbuk, ada yang ketinggalan. Nah, orang yang ketinggalan terakhir ini, dia ini nggak tahu gimana setelah imam salam, satu orang yang di samping kanannya itu biasanya mau agak mundur, kemudian berjamaah sama yang di samping kirinya. Ini nggak tahu dari mana, cuma agak banyak kayaknya ini. Jadi kalau kita sudah masbuk ngikut dengan imam salam, kita sendiri-sendiri. Jadi nggak usah ngikut yang di samping kiri kita. Ini nggak tahu dia agak mundur sedikit kemudian ngikut, nggak ada ini, ya. Sehingga kita tinggal sholat saja. Bahasanya ngekor itu nggak ada ya seperti itu, ya. Jadi langsung saja kita melaksanakan sholat sendiri. Nama wallahu a'lam bishawab. Cukup banyak. Cukup pesanes Ustaz. Cukup baik. Udah. Cukup udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli alaihi wa sallam. Apabila kita melakukan mufaroqah, apakah kita masih dapat pahala keutamaan berjamaah? Yang kedua, terkait waris, katanya harta waris itu lebih baik segera dibagikan.
jika ada ayah meninggalkan 3 anak dan 1 istri dengan harta waris 1 rumah, 2 anak sudah dibawa sama suami istrinya masing-masing, sedangkan yang tinggal di rumah itu adik dan si ibu. Kedua anak itu sedang membutuhkan uang sehingga menjual bagian harta warisnya kepada orang lain karena si adik dan si ibu tidak ada yang mampu memberinya. Akibat dari menjual bagian hartanya itu sehingga si adik dan si ibu tidak punya tempat yang layak. Pertanyaannya, apakah si anak yang menjual termasuk anak yang durhaka? Dan yang kedua, apakah harta waris lebih baik dibagikan setelah ibu meninggal juga? Baik, yang pertama pertanyaannya, apakah orang yang sholat mufarokoh kayak tadi mendapati imamnya, dia yakin melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, kemudian kita mufarokoh, apakah kita tetap dapat pahala sholat berjamaah atau tidak gitu ya. Kemudian yang kedua, intinya singkatnya itu bagaimana kalau ada orang yang meninggal dunia kemudian meninggalkan beberapa orang yang tentunya mendapatkan hak warisnya, kemudian berbentuk sebuah rumah. Lalu di antara mereka ini, di antara anaknya ini akhirnya menjual bagiannya karena dia butuh. Nah, apakah dia ini termasuk anak yang durhaka atau tidak gitu ya. Nah, perkawis mufarokoh ini jantan upami orang ningali imam na lamun yakin batal sholatna maka mufarokoh humna wajib. Upami teu mufarokoh orang kalebet batal sholatna ngiring jeung imam. Jantan pertanyaan kan tadi upami orang tos mufarokoh nya dengan alasan apa mufarokohnya. Terus masih kenging padilah berjamaah teu anu 27 nya. Salami urang ngiring berjamaah umpami salat isya nya, salat isya 4 rakaat, 2 rakaat berjamaah, 2 rakaat mufarokoh. Enten anu kenging 27, 2 rakaat anu berjamaah. 2 rakaat anu mufarokoh eta teu kenging 27. Tak. Terus perka ahli warisnya panginten ahli waris mah ku Habib bae Abdulna. baik. Menambahkan dari Ustadz Amin tadi, apakah kita mendapatkan fadilah sholat berjamaah karena kita mufarokoh? Selama kita memang sholatnya berjamaah, kita kan sudah dari awal berniat. Sedangkan Nabi menjelaskan innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sehingga kita memang niatnya dari awal tidak ada mufarokoh. Maka kita tetap akan mendapatkan fadilah daripada orang sholat berjamaah. Nah, kemudian yang kedua, apakah termasuk durhaka seorang anak yang dia memang haknya dia dapat ahli waris, kemudian dia menjual sampai melantarkan daripada ibunya? Dari segi dia mengambil haknya tidak ada dosa, karena itu haknya dia. Tapi dari segi karena dia mengambil sampai sebab itu melantarkan daripada orang tuanya, dosanya di sana. Makanya ntar sebetulnya kalau masalah waris seperti ini itu harus dimusyawarahkan kalau berbentuk barang, berbentuk rumah. Sampai kalau nggak salah ada bab apa? Syuf'ah ya, yang dibagi ya, syuf'ah ya. Dalam fikih kalau nggak salah ada syuf'ah ya. Jadi contoh di rumah gitu, kita punya rumah ini punya saya sama Kang Sony. Anggap saja saudara lah, atau Kang Samson sama Kang Sony saudara. Ya. Kemudian akhirnya mau dijual, maka nggak mau. Contoh. Maka Kang Sony ini tidak boleh menjual kecuali harus bermusyawarah dulu dengan Kang Samson. Kenapa? Karena itu kalau dijual ntar pasti akan merugikan Kang Samson. Maka begitu juga dengan ini. Maka dari segi dia mengambil haknya, haknya dia ya bebas, haknya dia. Tapi dari segi menjualnya ini yang nggak boleh. Sehingga apa yang dilakukan? Dia harusnya bermusyawarah dulu. Saya butuh uang. Saya kemudian kalau tidak menjual ini, saya juga tidak bisa hidup. Nah, sehingga dimusyawarahkan di sana, kemudian ambil yang sepakat. Ya. Jadi tetap harus dimusyawarahkan. Jadi dari segi mengambil hak tidak ada dosa, karena itu haknya dia. Hak saya, uang-uang saya, barang-barang saya, terserah. Tapi kalau sudah berkaitan seperti tadi dengan orang lain sampai menjadikan orang lain, apalagi ibunya, terlantar untuk tinggal, nah baru di sana diharamkan, berdosanya di sana. Sehingga tetap harus dimusyawarahkan tentang masalah ini, kemudian mencari solusi yang terbaik. Nama wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tadi sudah jelas ya dipaparkan sama Habibana. Cuman kita harus tahu
kalau misalkan orang tuanya masih ada itu bukan disebutnya, kalau misalkan dibagikan itu bukan disebutnya waris gitu ya. Sebab yang disebut waris itu kalau orang tuanya sudah meninggal itu baru waris. Jadi kalau misalkan orang tuanya masih hidup terus dibagi itu namanya hibah gitu. Nah kalau hibah gitu alangkah lebih baiknya gitu, alangkah lebih baiknya harus sama. Misalkan seumpamanya gitu anaknya 4, misalkan punya tanah 40 bata, jadi harus rata, harus rata. Jadi yang satu, yang pertama 10 bata gitu. Beda kalau sudah meninggal. Kalau sudah meninggal kan itu jelas beda. Seumpamanya anak yang ada yang perempuan dan anak yang laki-laki itu jelas beda. Jadi alangkah baiknya, soalnya kan sekarang tuh sudah banyak kejadiannya dalam TV, dalam berita-berita dari kejadian pembagian ahli waris ada sampai yang bertengkar, saling membunuh gitu ya, saling membunuh. Nah itu akibat dari kecerobohan atau ketidaktahuan. Nah maka solusinya sekarang sebahagian ulama atau para kiai suka mengajarkan seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalkan orang tuanya masih hidup itu lebih baik dibagikan kepada anak-anaknya. Jadi dikala seorang tua sudah meninggal sudah putus. Jadi tidak ada yang dinamakan pembagian warisan, sebab sudah dibagi waktu masih hidup. Cuman itu caranya harus dibagi dengan rata. Jadi kalau rata tuh yang pertama misalkan 10 bata, kalau tanah yang lain juga sama gitu ya, beda dengan ahli waris. Nah terus kalau misalkan pembagian ahli waris kan itu jelas ya, jelas harus dengan pakai hukum faraid gitu. Sebab kalau tidak salah itu ya Rasul pernah berkata, ilmu yang pertama akan dihilangkan oleh Allah dari muka bumi itu ilmu faraid atau ilmu waris. Sekarang jarang bisa dikatakan jarang ya orang yang sudah meninggal terus membagikan ahli waris pakai hukum faraid atau hukum ahli waris. Nah itu sebetulnya kalau misalkan sesudah meninggal pengen dibagi rata itu harusnya jangan dibagi rata dulu. Jadi harus pakai ilmu faraid, ilmu waris. Nah sesudah dipakai ilmu waris, ilmu faraid, jelas misalkan kalau laki-laki kan ada beda sama istri. Nah dari perbedaan tersebut biasanya kalau yang kebagiannya kecil pasti merasa iri. Kok kenapa yang itu kebagiannya gede, saya kecil. Maka anak-anak yang kebagiannya gede itu harus bisa saling memberi, itu ya maksudnya supaya sama. Jadi jangan sampai langsung menggunakan ilmu akal langsung disamakan itu ya kalau ilmu waris itu. Jadi harus pakai ilmu waris dulu, sesudah pakai ilmu waris baru yang kedua kalau pengen disamakan pakai ilmu akal atau ilmu adat. Maksudnya biar enggak ribut gitu ya. Mungkin itu wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin tadi ada satu ketinggalan ya. Bagi juga lupa. Jadi kalau warisannya itu ada tapi ibunya masih ada, apa nunggu ibunya meninggal? Tadi ada satu itu ya ketinggalan. Baik, ini yang perlu difahami kepada semuanya. Yang namanya pembagian waris itu dibagi saja. Mau itu ayahnya dulu yang meninggal, ibunya dulu. Pokoknya kalau sudah pembagian waris tinggal dibagi saja. Tapi ibunya masih hidup, nggak ada urusan. Ini kan warisan itu kepada si mayit. Mayit contoh yang meninggal tadi pertanyaannya seorang bapak. Kemudian masih ada istrinya. Maka bagikan dulu hartanya dia. Laki-laki, perempuan, kemudian istri. Selesai. Jadi nggak usah nunggu istrinya meninggal dunia atau ibu kita meninggal dunia. Jangan. Ntar hitungannya beda lagi. Hitungannya ntar di sana itu. Ntar hitungannya itu di sana itu. Ibunya itu punya warisan itu dibagi lagi ntar. Jadi ntar kaidah pembagian waris itu kalau sudah ada yang meninggal. Kemudian yang ditinggal siapa dibagi sana. Jadi nggak usah nunggu istrinya atau ibunya meninggal dunia baru dibagi lagi. Itu hitungannya beda lagi ntar. Kenapa? Karena yang dibagi ini hartanya si mayit. Ntar ibunya meninggal, hartanya si ibu. Ntar beda lagi hitungannya. Ya, jadi langsung saja dihitung. Nah, wallahu a'lam bishawab. Hat dari medsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandit mau nanya, apakah ketika akhwat mamnu boleh menghafal Al-Quran atau boleh merujuk saja? Akhwat Mamnu tidak boleh menghafal Quran ya. Boleh menghafal Al-Quran atau boleh merujuk saja? Baik, ada pertanyaan, apakah boleh seorang perempuan menghafalkan Al-Quran atau tidak? Atau cuma murojaah saja?
untuk yang namanya menghafal Al-Quran itu adalah suatu ibadah. Dan ibadah menghafal Quran itu boleh laki boleh perempuan, tidak menjadi masalah karena banyak hafidho. Jadi kalau hafid itu laki-laki penghafal Quran, kalau hafidho itu perempuan penghafal Al-Quran. Sehingga menghafal Quran itu boleh laki boleh perempuan, tidak menjadi masalah. Nah tapi ini yang perlu diingat, bagi perempuan tatkala dia ini sudah menjadi penghafal Quran, dia harus tahu posisi saya ini perempuan, bukan laki-laki. Suara saya ini adalah aurat. Sehingga jangan sampai gara-gara seorang perempuan penghafal Quran kemudian diundang salah satu acara yang umum bentuknya kemudian jadi korek. Ini hukumnya haram. Haramnya dari mana? Dari suaranya. Sebagian ulama, pokoknya sebagian ulama itu mengatakan suara perempuan bukan aurat. Tapi coba teruskan. Yang mengatakan suara perempuan bukan aurat itu ada syaratnya apa itu? Tidak menimbulkan fitnah suaranya, tidak mendayu-dayu. Sekarang orang baca Quran, seorang perempuan Koreah membaca Al-Quran itu suaranya dijelek-jelekan atau dibagus-baguskan? Pasti dibagus-baguskan, makanya tidak boleh. Penceramah perempuan saja di hadapan laki-laki itu juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Suaranya pasti akan menimbulkan fitnah. Apalagi kadang-kadang ada penceramah perempuan di hadapan laki-laki, kadang-kadang nggak cuma duduk, jalan sana, jalan sini, goyang sana, goyang sini, takutnya jeblos. Nah, sehingga ini tidak diperbolehkan. Jadi dilihat dari segi suaranya itu. Jadi untuk menghafalkan silakan, boleh. Tapi ingat posisi saya ini seorang perempuan. Suara saya ini bermasalah kalau di hadapan laki-laki. Walaupun dia sudah tua menghafal Quran. Coba tidak usah ditambahkan wujudnya, suaranya aja. Laki-laki bisa kasmaran nih. Suaranya bagus ini, enak ini. Dilihat ternyata sudah 70 tahun. Beda lagi. Sehingga seorang perempuan menghafal Quran boleh. Cuma ingat posisi Anda adalah seorang perempuan. Yang auratnya itu juga termasuk suara yang mendayu-dayu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, baik. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Terima kasih kepada Ustadz Amin dan juga Ustadz Ugin dan Ustadz Musli. Dan ntar jangan pulang dulu. Ini Pak RW Toib milad. Ntar ada acara habis ini insya Allah. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sekali lagi terima kasih Ustadz Musli, Ustadz Ugin, Ustadz Amin dan segenap semuanya, Bapak Ibu pemuda-pemudi khususnya Cisampi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji mendapatkan keberkahan dari Allah, menjadikan kita makin taat kepada Allah dan menjauhi maksiat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.